Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, apa kabarnya hari ini? Semoga anandaku semua dalam keadaan sehat ya. Dan jika ada yang kurang sehat atau sakit, semoga cepat sembuh, amin. Ya, hari ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, sebelum belajar anandaku jangan lupa untuk sarapan dan berdoa ya di rumah. Ya, jadi anandaku hari ini kita akan belajar tentang yang pertama pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dan yang kedua perkembangbiakan tumbuhan. Ya, sekarang kita masuk di faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat di dalam tubuh tanaman, seperti yang pertama adalah genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Yang kedua adalah hormon, yaitu zat yang berperan dalam pengendalian berbagai fungsi tanaman. Ya, sekarang kita masuk ke faktor eksternal yang kedua, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, seperti pertama, nutrisi yang berupa pupuk, kedua, cahaya matahari untuk fotosintesis, yang ketiga, air dan kelembaban, dan terakhir adalah kesuburan tanah. Ya, anandaku semua, sekarang kita masuk di perkembangbiakan tumbuhan. Ya, tumbuhan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ya, jadi perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan secara alami dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami artinya perkembangbiakan terjadi tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan secara alami pada tumbuhan dapat dilakukan dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Ya, sekarang kita masuk di perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Biji terdapat pada tumbuhan tertentu. Fungsi biji sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Biji tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, seperti kulit biji, tali pusar, tempat penyimpanan makanan, dan embrio. Agar lebih jelas, amatilah gambar tersebut. Ya, perhatikan video tersebut ya. Bagaimanakah tahap-tahap perkembangan tumbuhan dengan biji? Pada awalnya, kulit biji melunak lalu robek, kemudian tumbuh akar. Ya, setelah akar mencapai ukuran tertentu, mulai tumbuh batang dan pucuk daun. Selanjutnya, semua bagian tumbuhan mengalami pertumbuhan. Ukuran akar, batang, dan akar semakin bertambah besar. Warna batang dan daun berubah selama pertumbuhan. Batang dan daun pada awalnya berwarna hijau muda. Setelah mengalami pertumbuhan, batang dan daun berwarna hijau tua. Ya, selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induk. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas misalnya pohon pisang. Amatilah gambar berikut. Tunas pohon pisang tumbuh dari batang di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Ya, perhatikan gambarnya ya, ada anaknya itu di samping induknya. Ya, jadi selain pohon pisang ada juga pohon bambu. Ya, jadi tunasnya itu tumbuh dari dalam tanah ya, muncul ke permukaan yang di samping induknya. Tunas juga ada yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun.
Ya, sekarang kita masuk perkembangbiakan tumbuhan dengan bunga. Bunga tersusun dari beberapa bagian, yaitu mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Jadi itulah bagian-bagian bunga. Pada tumbuhan, pembuahan terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang dihinggap di atas bunga. Ya, jadi anak-anakku semuanya, bunga apakah yang kalian sukai? Indonesia memiliki banyak bunga nasional, salah satunya adalah anggrek bulan, melati putih, dan bunga bangkai. Coba perhatikan gambar. Bunga apakah itu? Ya, itu adalah bunga Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi adalah bunga terbesar di dunia, termasuk tumbuhan yang langka dan harus dilestarikan. Rafflesia arnoldi ini memiliki bau yang busuk, yaitulah disebut dengan bunga bangkai. Jadi Rafflesia arnoldi ini banyak ditemukan di Sumatera Utara atau di Kalimantan. Jadi Rafflesia ini adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Ya, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan dengan umbi. Ya, umbi biasanya terbentuk atau tumbuh tepat di bawah permukaan tanah. Ya, umbi merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, bukan tanpa menanam biji. Ya, umbi pada tumbuhan terbagi atas 3 macam sebagai berikut. Yang pertama adalah umbi batang, yaitu batang yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Ya, yang kedua itu umbi akar, yaitu bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya wortel dan singkong. Dan terakhir adalah umbi lapis, yaitu umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Contohnya, tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya adalah bawang, bunga bakung, dan bunga tulip. Ya, jadi itulah tadi contoh perkembangbiakan dengan umbi ya. Ya, sekarang kita masuk di perkembangbiakan dengan spora. Ya, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora contohnya jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Spora serupa dengan biji namun bentuknya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat langsung dengan mata. Spora dapat dilihat dengan bantuan alat yang disebut mikroskop. Ya, bagaimana cara jamur bisa berkembang biak dengan spora? Jamur yang tumbuh liar di kebun, ketika spora jatuh ke tanah yang lembab dan subur, spora yang jatuh berubah menjadi alat perkembangbiakan dan menghisap makanan hingga tumbuh menjadi tumbuhan jamur yang baru. Ya, jadi itulah perkembangbiakan dengan spora. Sekarang kita akan belajar tentang mencangkok tanaman. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi karena bantuan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan diantaranya adalah cangkok, stek, populasi, dan runduk. Tetapi yang paling mudah untuk dilakukan adalah mencangkok. Ya, mencangkok merupakan usaha untuk memperbanyak atau mengembangbiakan tumbuhan dengan cara membuat akar baru pada bagian batang ya. Jadi ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam mencangkok. Yang pertama adalah ya, perhatikan gambar pertama nomor 1, yaitu membuat keratan atau garis pada cabang pohon. Yang kedua, mengupas kulit batang. Dan yang ketiga, membersihkan kambium.
sehingga kelihatan kayu yang berlendir. Keempat, membungkus atau menutup cangkokan dengan tanah yang diberi pupuk. Dan kelima, cangkokan sudah berhasil, sudah tumbuh ya daunnya yang di situ gambarnya, perhatikan. Ya, jadi anandaku semua, merawat dan memelihara tanaman di sekitar kita sebenarnya tidak sulit ya. Anandaku dapat selalu menyiram tanaman secara rutin. Ya, tanaman yang disiram akan tampak segar dan tumbuh subur. Anandaku bisa juga melakukan bersama ayah dan ibu dan keluarga di rumah ya. Ya, jadi melakukan kegiatan secara bersama-sama itu termasuk gotong royong. Ya, gotong royong memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, misalkan kasih tugas, yang tugas pertama itu dikumpul hari ini sampai jam 5 sore ya. Yang tugas kedua, batas waktunya sampai Senin depan. Ya, terima kasih pembelajaran hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.